Halo, saya Mervi, mahasiswa UT Silampari Lubuk Linggau, ingin melakukan simulasi mengajar dengan metode pembelajaran kelas rangkap. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya, anak kelas 5 dan kelas 6? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Apa yang kita harapkan bisa tercapai. Ibu minta karena ini kelasnya digabung ya, ada anak kelas 5 dan anak kelas 6. Jadi Ibu minta pembelajaran bisa berjalan lancar. Anak kelas 5 dan 6 tidak boleh saling mengganggu. Nah, begitupun sebaliknya yang kelas 6 juga tidak boleh mengganggu kelas 5. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, semuanya boleh berdoa bersama-sama. Silakan kelas 6 pimpin doanya. Ya, Ibu lanjutkan. Anak-anak kelas 6, silakan buka bukunya ya. Pahami dulu tentang ini bacaan bencana alam di buku itu ada. Nah, sambil anak-anak kelas 6 membaca dan memahami teks bacaan di buku, Ibu mau tanya dulu ke anak kelas 5 ya. Nah, Nisa, aku mau tanya nih, pengalaman apa yang menurut Nisa itu tidak terlupakan dalam benak Nisa? Ya, pengalaman saat Nisa berangkat ke sekolah. Kira-kira apa? Nisa punya pengalaman apa? Jatuh dari sepeda. Wah, iya. Jadi dari cerita Nisa tadi ya, Nisa punya pengalaman yang tidak terlupakan dalam benak Nisa ya, jatuh dari sepeda ketika mau pergi ke sekolah. Nah, jadi hari ini kita akan menuliskan pengalaman kita dalam sebuah cerita. Nah, itu disebut dengan kita akan menulis karangan. Nah, karangan itu apa? Nah, nanti Ibu jelaskan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar menulis cerita karangan. Nah, anak-anak nanti secara individu menuliskan dulu pengalaman apa yang tidak terlupakan semasa hidup kalian. Silakan ditulis di buku masing-masing. Misalnya Ibu kasih contoh, kalau Ibu ini ya, pengalaman pribadi ini ya, perjalanan ke sekolah. Perjalanan ke sekolah. Nah, ini Ibu buat judulnya seperti ini. Nanti kalian boleh terserah apa saja. Nah, lalu nanti kalian buat dalam sebuah kerangka karangan berisi tentang poin-poin apa saja nanti yang bisa dikembangkan menjadi sebuah cerita. Misalnya ini Ibu punya gambar. Nah, ini gambar apa anak? Kelihatan ya? Nah, ini sesuai judul ini ya, perjalanan ke sekolah. Gambar yang pertama ini ada 2 anak naik sepeda sedang berangkat ke sekolah. Ibu tuliskan dulu ini ide gagasannya ya. Ke sekolah dengan naik sepeda. Ke sekolah dengan menaiki sepeda. Kemudian yang kedua ini ada gambar apa? Ani? Oh iya, jadi ini ada 2 orang teman yang sedang naik bersepeda bertemu dengan pemandangan sawah. Ini bisa Ibu tuliskan, ide pokoknya adalah pemandangan indah selama perjalanan ke sekolah. Perjalanan indah selama
perjalanan ke sekolah. Perjalanan. Nah, lalu yang ketiga ini apa? Oh, bertemu dengan sebuah rumah. Ini rumah kawannya ya. Nah, ini bisa kita tulis melewati rumah salah satu teman. Melewati rumah salah satu teman. Kelihatan ya ini. Terus yang terakhir, tibalah. Ini Bu ibaratkan tadi si Budi dan Andi sampai ke sekolah. Ya, sampai di sekolah. Nah, sampai sini dulu anak-anak. Nanti membuat seperti ini, judulnya nanti bebas pengalaman anak-anak ya. Lalu dibuat nanti mau kira-kira ceritanya itu seputar apa, dulu rangkaiannya. Nah, ini ya Ibu bacakan lagi, perjalanan ke sekolah. Jadi selama perjalanan ke sekolah, Ibu bertemu, ini Ibu ceritakan sedikit gambarannya, ke sekolah dengan menaiki sepeda. Kemudian dalam perjalanan bertemu pemandangan yang sangat indah. Kemudian melewati rumah salah satu teman. Kemudian sampailah di sekolah. Bisa ya, ada yang ditanyakan? Ibu kasih waktu 10 menit, silakan anak-anak mengerjakan individu. Nanti Ibu periksa masing-masing tugasnya. Bagaimana, sudah selesai ya membacanya? Ya, sekarang Ibu mau tanya, pernah nggak sih anak-anak melihat, ya boleh secara nyata atau mungkin lihat di televisi atau di berita surat kabar tentang bencana alam yang pernah kalian temui? Pernah? Ya, pasti semuanya sudah pernah melihatnya. Coba sebutkan satu contoh bencana alam yang ada yang pernah kita temui. Misalnya apa? Pintar sekali. Ada gempa bumi, terus ada banjir, ada apa lagi? Gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banyak ya. Nah, jadi dari contoh beberapa bencana alam yang anak-anak sebutkan tadi, hari ini kita akan belajar tentang ini, gejala alam. Lalu kita akan menyebutkan faktor-faktor dari penyebab bencana alam tersebut. Nah, sekarang tadi kan anak-anak sudah baca ya. Ibu mau tanya dulu, ini Ibu punya gambar. Ini gambar apa ya? Ibu mau ke gambar. Ini gambar apa, Budi? Ya, ini ada gambar gunung meletus. Kira-kira kalau gunung meletus itu disebabkan oleh siapa ya? Bencana secara alami atau karena ulah manusia? Ya, karena secara alami. Nah, coba sekarang anak-anak tuliskan. Enggak. Kita ini bareng-bareng ya menyebutkan kira-kira dari bencana alam yang ada ini faktor penyebabnya adalah manusia atau alam. Oke, ini ada gambar contoh dari gempa bumi. Ini disebabkan karena siapa? Manusia atau faktor alam? Ya, siapa yang bisa? Ya, jadi gempa bumi ini disebabkan oleh faktor alam. Kemudian kalau yang tanah longsor ini, tanah longsor juga bisa disebabkan karena faktor manusia. Kenapa? Karena sekarang itu kan banyak sekali penebangan liar tanpa diimbangi dengan reboisasi atau penanaman kembali, sehingga bisa menyebabkan terjadi tanah longsor ketika hujan dengan intensitas tinggi secara terus menerus. Kemudian ada banyak lagi contoh ini ya, jenis-jenis bencana alam. Nanti Ibu tuliskan, sudah Ibu siapkan dalam lembar kerja, nanti individu
dari anak kelas 6 mencentang ya, kira-kira jenis-jenis bencana alam yang Ibu tuliskan itu disebabkan karena faktor manusia kah atau faktor alam? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham ya? Ya, anak-anak kelas 5 sudah selesai tugas individunya. Sudah bisa ya membuat sebuah kerangka karangan. Nah, sekarang karena semuanya sudah bisa, Ibu mau minta anak-anak berkelompok. Jadi nanti membuat sama seperti ini, tapi nanti Ibu tentukan ininya, temanya apa itu Ibu tentukan. Lalu nanti ini kan judulnya ya, terus ini tadi yang disebut dengan kerangka karangan. Jadi nanti dari masing-masing kerangka karangan ini kita kembangkan menjadi sebuah cerita dalam beberapa paragraf. Ini tadi ada berapa jumlah kerangka karangannya? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kerangka karangan. Jadi nanti kita deskripsikan atau kembangkan menjadi 4 paragraf. Misalnya ini, ke sekolah dengan menaiki sepeda. Nah, yuk kalian ceritakan. Di sini kalian bebas, silakan mengekspresikan. Kalian tulis dalam sebuah cerita. Kemudian lanjut, kalau sudah paragraf ke-1, lanjut paragraf ke-2. Perjalanan indah selama naik sepeda itu tadi ya. Misalnya selama Budi dan Ani ke sekolah, mereka melewati pemandangan yang sangat indah. Mereka melihat sebuah sawah yang sangat hijau dan sejuk, kemudian udaranya sangat asri sekali, dan selanjutnya ya, sampai nanti tiba di sekolah. Selesai ya, silakan berkelompok. Temanya tentang, Ibu tulis, temanya adalah ini, pengalaman liburan sekolah. Pengalaman libur sekolah. Ya, silakan dibuat kerangka karangannya apa, lalu setelah itu ditulis dalam bentuk cerita. Sampai sini paham? Ya, nanti kalau sudah paham, setelah ini selesai, anak-anak maju ke depan tampil membacakan cerita karangan yang telah dibuat. Ibu kasih waktu 10 menit lagi cukup ya. Kalau yang nanti diharapkan selesai. Oke, silakan dilanjutkan anak kelas 5 dengan tugasnya. Nanti kalau tidak paham boleh tanya ke Ibu lagi. Ya, jadi anak kelas 6 sudah paham ya, dari beberapa contoh bencana alam yang ada di muka bumi ini bisa disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Nah, sekarang anak-anak Ibu bagikan lembar kerja kelompok. Silakan kalian berkelompok menuliskan kira-kira kalau banjir tadi itu kira-kira faktor penyebabnya itu karena apa. Kemudian tanah longsor, terus gempa bumi. Nah, gempa bumi itu ada gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kalau vulkanik itu disebabkan karena meletusnya gunung berapi. Kalau gempa tektonik itu karena pergeseran lempeng bumi. Ya, nanti bagikan ini rekannya, lembar kerjanya, silakan berkelompok menyelesaikan tugasnya. Kalau ada yang tidak paham, bertanya ke Ibu ya, oke? Ya. Nah, sampai sini anak-anak kelas 5 sudah selesai ya membuat tadi tugas kelompoknya. Sekarang kelompok 1 dulu, ayo boleh maju ke depan menampilkan. Ya, bagus sekali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil maju ke depan. Luar biasa sekali ya.
belajar bersama-sama tentang karangan. Jadi karangan itu adalah sebuah bentuk tulisan yang ditulis dalam sebuah cerita. Jadi itu bebas, bisa dari pengalaman sendiri atau mungkin punya imajinasi sendiri lalu dituangkan dalam sebuah cerita. Nah, sampai sini anak-anak paham ya. Nah, kalau sudah paham, untuk pembelajaran berikutnya nanti Bu kasih PR, silakan dikerjakan di rumah agar kalian lebih memahami. Kalian buat satu cerita, boleh bebas tentang ini tadi ya, kegiatan membuat cerita karangan. Nah, untuk PR di rumah. Nah, selanjutnya anak-anak kelas 6 sudah, silakan. Kalau sudah hasil diskusinya maju ke depan. Ya, ini yang saja ditukarkan saja hasil kelompoknya dengan LK-nya ditukarkan dari masing-masing kelompok saja. Kita koreksi sama-sama ya. Oke, karena sudah kita koreksi sama-sama, jadi untuk materi kelas 6 ini kita tadi sudah belajar banyak sekali contoh bencana alam yang ada di muka bumi ini ya. Bisa disebabkan karena faktor manusia ataupun karena faktor alam itu sendiri. Nah, karena ada faktor ulah manusia itu bisa menyebabkan bencana alam ternyata ya, maka kita sebagai manusia itu jangan merusak alam agar alam ini tetap bisa memberi manfaat untuk kita sebagai manusia. Karena kalau alam kita rusak, maka alam itu tidak akan memberi manfaat lagi untuk kita. Kalau timbul bencana nanti malah akan merugikan. Ya, semuanya sudah selesai. Kelas 6 kerjakan latihan yang ada di buku ya untuk menambah pemahaman kalian. Terima kasih, sampai di sini kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sekali anak kelas 6 dan kelas 5 semuanya sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini, walaupun kita telah melaksanakan pembelajaran secara ini ya digabung, pembelajarannya digabung, tapi tidak mengurangi semangat kita. Terima kasih anak-anakku, kalian hebat, kalian luar biasa, tetap terus belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.